Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Tiga pemuda berkongsi lalu mengatakan bahwa oke, kita akan jalanin proyek ini. Pertanyaannya kemudian muncul adalah, bagaimana soal modal? Lalu yang satu menjawab, modal gampang lah. Saya sudah kontak tuh salah satu bank. Nanti kita ke sana. Pertanyaan ini dan statement ini sangat saya tidak suka. Ngapain jalan ke orang? Harusnya zahibun ila rabbi sayahdin. Di antara tiga pemuda itu lebih baik kalau ada yang mengatakan, kita sholat duha aja bos. Kita minta sama Allah supaya Allah yang modalin. Oh gitu. Ini yang seru. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Saya, kata Nabi Ibrahim, akan berangkat ke Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan memberikanku petunjuk. Toh ente datang ke bank juga dikasih petunjuk kan? Bapak lengkapin ini, nanti Bapak seperti ini, laporan keuangan seperti ini, bla bla, jaminan seperti Kalau nanti harus ke bank-bank juga, biarlah itu menjadi petunjuk dari Allah. Paham? Jangan main jalan aja di belahan bumi yang lain. Bu, gimana ini? Apa yang mesti saya lakukan? Dari mana duitnya? Persoalan duit. Terus kata ibunya, ya nanti kita ngomong sama bapakmu seperti apa. Lihat mata rantainya, lihat si anak gadis ini ngomong sama ibunya. Terus ibunya bilang, nanti kita ngomong sama bapakmu. Sampai kepada bapaknya, kata si bapak, ya udah, kita ke showroom aja. Kita jual motor kita. Jadi ini anak perempuan, ini ibu, ini bapak, ini showroom. Kata si bapak, nanti kita ke showroom aja. Jadi perjalanannya bukan inni dzahibun ila rabbi, tapi inni dzahibun ila showroom. Kan jelek banget tuh, bahasanya jadi jelek bener. Inni dzahibun ila showroom. Apakah showroom sayahdin? Nggak bakalan. Si anak bilang, Pak, beliin sepatu bola dong. Terus bapaknya bilang, ayo kita ke pasar. Ayo kita ke pasar. Ke pasar ini, maka menjadi apa di sininya? Ini dzahibun ila pasar. Lalu kita menamakan ini semua menjadi ikhtiar. Saya ngelamar kerja di mana ya? Ngomonglah dia sama temennya. Kata temennya, ada tuh, kayaknya si PTX lagi buka lowongan, kamu ke situ aja. Oke, saya ke situ. Makalah jadilah dia ini dzahibun ila PTX. Kalau bisa di sininya pol ila rob aja. Nanti Allah yang akan kasih petunjuk. Suami istri ini duduk di meja makan, ngobrol. Pak, bagaimana cara kita ngatasin kebutuhan kita yang 50 juta ya? Lalu si suami mengenali ada adenya yang lagi jual mobil. Maaf ya pemirsa, saya bukan Patino Sidin ini. Mobilnya gue zaman sidul nih, oplet. Yang tua. Dia mengenal, si bapak ini mengenal bahwa adenya habis jual mobil. Dengar-dengar sih katanya 150 juta. Sepertinya bisalah kalau dipinjam 50 juta. Maka kalimatnya menjadi nggak enak banget di sininya. Menjadi gimana?
Ini dahibun, kata si bapaknya. Kan ibunya ngomong nih, kita butuh duit nih 50 juta. Nggak ada jalan nih. Terus kata si bapak, ya udah nanti saya ke adik saya. Dia habis jual mobil tuh 150 juta. Sepertinya sih bisa lah. Dia minjemin 50 juta aja mah. Maka kalimatnya menjadi ini dahibun ila adiknya si bapak. Bakalan saya din? Belum tentu. Yang udah jelas-jelas saya din Allah. Kenapa? Quran ini perjanjian, bos. Quran ini MOU antara Allah dengan kita, Tuhan dengan kita hamba. Antara Allah Khalik dengan kita makhluk. Jadi kalau kata Allah saya din, ini yang terjadi. Tapi kalau manusia yang lain, belum tentu. Belum tentu. Harusnya gimana? Semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Judulnya adalah menuju Allah saja, nggak pakai yang lain. Seperti apa dan bagaimana? Nanti di segmen berikut kita akan kaji lebih dalam lagi, insya Allah. Tetap bersama saya Sumansur di Wisata Hati Antv. Pada episode ini, misalkan ceritanya ini ya, harus ada di antara mereka semua nih yang sadar, yang ingat, yang berpengetahuan bahwa harus menuju Allah. Kalau tidak, maka rusaklah satu keluarga. 3 anak muda yang berkongsi pengen bikin perusahaan, 3-tiganya tidak ada yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 3-tiganya ini akan rusak. Ada satu aja yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang 2 akan selamat. Lebih keren lagi kalau 3-tiganya ingat sama Allah semua, maka perusahaan itu akan selamat. Lihat. Kalau kesempurnaan zahibun ila rabbi sayahdina ini ada di anak perempuan ini, maka kalimatnya bukan, Bu, gimana ya? Bukan. Kalimatnya nggak bakal begitu. Akhirnya berdua-duaan ke bapaknya, Pak, gimana ini? Akhirnya bertiga-tigaan ke showroom. Salah lagi. Andai yang tahu itu adalah dari anak perempuannya, dia dititipin duit sama orang, ternyata Masya Allah ditipu orang, padahal duit itu harus dikembalikan kepada orang lain. Masalah toh? Dia harusnya sempurna nih, datang aja ke Allah. Emang siapa juga yang ngambil duit itu? Semua terjadi dengan izin Allah kok. Dia ambil sejadah, dia gelar sejadah, dia sholat malam, dia khusyuk sholat malam. Habis subuh juga dia ngaji, dia menangis di kamar sendirian. Biasanya ibu ini nanya, ada apa sih Nduk? Kok kelihatannya ada yang dipikirin? Baru ngomong, iya Bu doain. Ada duit orang kepake. Panjanglah ceritanya tapi minta doa. Masya Allah. Ya sudah, nanti ibu bantuin doa. Bu cakep kan? Sekarang ada 2 yang ke Allah. Dua-duaan ke Allah, datang ke bapaknya pun bukan bicara masalah ada duit nggak Pak, bukan. Si ibu ini kemudian bilang sama bapaknya, Pak, doain anak kamu tuh. Kenapa emang? Dia dititipin duit sama orang 6 juta begitu ya, duit dari teman-teman kampusnya gitu, terus kepake. Kenapa kok bisa begitu? Ya nggak tahu. Terus gimana? Ya, dia lagi berdoa tuh, ibu juga lagi berdoa. Coba deh Bapak ikut doain, gitu ya. Iyalah, nanti malam kita bangun malam, Bapak jadi imam. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Punya motor, punya motor yang kalau dijual, motor gambarnya gimana? Ya begini ya, anggap aja motor nih ya. Hah? Dia punya motor, tapi tidak ini dahibun ila motor saya, enggak. Ke Allah aja tetap. Ke Allah aja tetap. Berapa hari nak kamu harus mempertanggungjawabkan duit kamu? 3 hari, Pak. Ya sudah, masih ada waktu 2 malam buat kita berdoa. 2 malam doa. Showroomnya Allah suruh kemari. Showroomnya Allah suruh datang ke sini. Malam sholat malam, bapak, ibu, putrinya berdoa. Nah begitu doa hari kedua ada orang datang.
Ji, ini motor dijual nggak? Ji, motor dijual nggak? Itu seperti Allah memanggil nih. Ayah Ibrahim, wahai Ibrahim. Sama tidak? Sama. Konteksnya lo ya, bukan sama peristiwanya. Konteks. Ji, motor dijual nggak? Kok tumben amat nanya-nanya motor saya dijual apa enggak? Emang tahu saya lagi mau jual motor? Siapa ya kemarin ngomong ya? Lupa saya. Emang gimana dijual bener? Iya dijual buat ada keperluan. Jual berapa? Jual 6 juta. Ya udah, ntar lu antar ke rumah gua dah. Gila. Jadi mudah gak tuh? Jadi mudah. Dia antar motor, bayar 6 juta. Bluk. 6 jutanya kasih anak. Bluk. Apa kata si bapak ini? Saya sih ada motor tuh. Ya, lumayan lah. Masih bisa jalan. Kalau ente nggak punya motor, bawa aja itu. Kalau itu mau namanya tukar tambah dong. Ya enggak, kapan aja ente punya duit bayar. Tetap punya motor. Dia pakai motor lama tuh orang. Ya gara-gara ke kantor. Orang kantor lihat. Lah, kok pakai motor lama? Motor yang ini kemana? Pensiun. Lagi dijual ada urusan. Udah nyampe ini. Motor lama nih. Lu ente ke rumah aneh aja, pakai motor aneh, tetap motor baru. Bidibhin azim. Asal ente percaya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah atur. Jangan ngatur-ngatur sendiri. Inilah dia. Ini dahibun ila rabbi sayahdi. Segmen berapa ini? Masih 2, masih ada 1 lagi ya. Oke pemirsa, kita masih punya 1 segmen lagi. Yang kemana-mana, tetap bersama saya Yusuf Mansur di Wisata Hati-Hati. Nanti ada episode kita berbicara negara ya. Kalau posisi Nabi Allah Ibrahim adalah presidennya. Lalu dia bilang kepada rakyatnya, ini zahibun ila rabbi sayahdin. Mau ikut nggak? Wah keren banget. Satu negara bos berangkat ke Allah. Aduh beres dah. Kita doain lah. Mudah-mudahan kalau presiden Republik Indonesia, kemudian perangkat-perangkatnya tidak meminta kita untuk berdoa, ya udah kita rakyatnya berdoa. Kita doain tanpa diminta. Supaya negeri ini beres. Kenapa? Karena ibarat satu keluarga. Satu aja udah mantep bos, apalagi satu keluarga minta sama Allah. Zahibun ila rabbi saya kepada Allah saja, jangan pada yang lain. Kalau Allah nggak berkehendak ya Allah ya Rabb. Kapal udah siap nih, kapal udah siap membentuk awan, pakai ada angin, jatuhnya di kota lain. Coba kayak gitu, bisa begitu tuh. Ini ada kebakaran. Pakai pesawat, dibikinlah garam apa segala macam, gumpalan awan bakal turun nih, angin niup set. Apa susahnya buat Allah sebaliknya? Satu negeri, sholat malam, sholat duha, berdoa minimal, ya Allah, Riau lagi kebakaran. Rakyat Riau juga bagus, mereka berdoa, apinya diem sendiri. Padahal segala rupa udah dilaksanain, nggak berhasil. Begitu berdoa, istighosa, masjid-masjid pada berdoa, surut sendiri tuh. Lihat. Si anak ngomong sama bapaknya, Pak, mau sepatu bola. Lalu si bapak berprinsip, zahibun ila rabbi sayahdin. Si bapak bisa aja berangkat sendiri ke masjid, tapi dia minta anak yang ikut. Nah, kita ke masjid yuk. Kita minta sama Allah sepatu bola. Anak yang baru belajar bingung sama bapaknya. Kenapa sih Pak mesti meminta? Pertama biar ada duit, belum tentu di pasar ada bola. Kedua biar ada duit, belum tentu duitnya cukup. Ketiga, kita datang kepada Allah. Kata Ustadz, kalau punya apa-apa harus jadi doa. Kalau punya apa-apa harus jadi doa. Tidak menjadi sia-sia, tidak produktif, atau malah jadi dosa. Berangkatlah si anak ini kemudian ke pasar. Tapi setelah sholat, setelah ngaji, setelah bersedekah, untuk urusannya kelihatannya sepele, sepatu bola. Buat saya, ini bukan urusan sepatu bola, ini urusan tauhid. Kita bawa anak kita dari kecilnya tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini adalah produk dari tidak pernah dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma bagi duit. No, lemari. Di mananya? Laci kedua. Besok minta duit lagi nih. Ma minta duit. No, lemari. Laci kedua. Besok minta duit lagi. Ma bagi duit. No, lemari. Laci kedua. Besok anak tidak akan minta lagi. Langsung dibebas sama dia. Laci kedua terus. Paham? Karena tidak diperkenalkan sama Allah. Judulnya apa? Ini dahibun ila, laci kedua saya hadir. Jangan, Robbi. Di sini ya Robbi. Pa bagi duit sama emak lo. Pa bagi duit sama emak lo. Pa bagi duit sama emak lo. Maka anak ini besok nggak bakal datang lagi ke bapak. Kenapa? Paling gue disuruh ke emak. Saya ke emak aja udah. Nggak bakal lagi laku tuh bapak. Ke emak terus gitu. Tergantung ngajarnya. Kalau dari kecil diajarin ke Allah, maka dia akan menjadi seorang bapak yang juga ke Allah. Kita ini adalah produk yang dari kecil barangkali tidak dibawa kepada Allah. Akhirnya otak kita ini selek. Apa-apa kudu ada duit, apa-apa kudu ada duit, apa-apa kudu ada duit. Lo nggak ada duit nggak jalan. Nggak bener. Coba dong, kalau anak datang nih, minta duit mak, lalu lo wudhu, lo minta sama Allah. Wudhu, minta sama Allah. Udah sholat mak, minta duit. Lapan udah minta doa, udah sama Allah. Buat apa sih duitnya? Iya buat jajan kayak orang-orang mak. Kamu kan udah minta sama Allah. Soalnya jalan ke warung. Lah duitnya, udah dari mana kamu taunya? Kan kamu udah minta sama Allah. Iya sih tapi kan udah nggak ada tapi sana. Jalan ke warung. Si anak bingung. Dia jalan ke warung. Dia diem di depan warung. Yang punya warung bilang, ngapain lu diem aja situ? Tahu nih. Ya gua tahu. Si anak cerita. Minta duit nggak dibagi suruh sholat. Kamu mau nyapa? Mau itu tuh. Lu ambil aja. Masya Allah. Dapat nih. Terus cerita mamanya. Ma bener dapat. Dapat berapa? Dapat 1. Kenapa lu nggak minta 2? Ya udahlah. Kita tutup dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu lagi di besok. Besok hari apa? Besok Rabu ya. Kirain tadi masih 2. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.